Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa kami mau mendengar firman-Mu, ajari kami ya Tuhan, sehingga hidup kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada zaman Yesus, orang-orang memakai pelita sebagai alat penerangan. Pelita ditempatkan di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang, sehingga dapat menerangi seluruh seisi di dalam rumah tersebut. Demikianlah juga keberadaan orang percaya. Memang kita hidup di dalam dunia yang gelap, tetapi orang percaya tidak boleh terpengaruh dan hidup di dalam kegelapan tersebut, karena terang dunia, Yesus Kristus, telah menerangi hidup kita orang percaya. Maka kita seharusnya hidup di dalam terang tersebut, bukan hidup di dalam kegelapan dunia. Oleh karena itu, terang yang daripada Tuhan tidak boleh ditutupi, disembunyikan, apalagi dipadamkan hanya oleh karena apa yang ada di dunia ini. Tetapi terang yang daripada Tuhan harus kita nyatakan kepada seluruh orang, harus dinyatakan kepada dunia ini. Dan terang tersebut harus diangkat ke tempat yang lebih tinggi, sehingga keberadaannya terlihat lebih jelas. Oleh karena itu, keberadaan kita sebagai orang percaya yang adalah terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, maka mari tunjukkan dan tampilkan bagaimana kita adalah orang yang telah hidup di dalam terang yang daripada Kristus. Dimanapun kita berada, bahkan di tengah kegelapan dunia sekalipun, tapi terang kita harus tetap bercahaya, karena kita telah menerima Yesus Kristus sebagai terang juru selamat yang hidup. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa pelita itu tidak boleh diletakkan di bawah gantang, karena tidak akan berfungsi sama sekali, dan pelita itu pun tidak akan berguna. Demikian juga orang percaya. Orang percaya harus menjadi terang. Menjadi terang yang dimaksud berarti hidup kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kesaksian hidup kita bagaimana tidak hanya sekedar perkataan saja, tetapi kesaksian hidup kita menjadi khotbah yang hidup. Bila di dalam kita ada Kristus dan kita hidup di dalam Kristus, tanpa kita sampaikan pun, aku orang percaya loh, orang-orang akan lihat kita orang percaya melalui kesaksian hidup kita, melalui perbuatan kita yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Artinya bagaimana kita yang sudah menerima terang Kristus sebagai juru selamat kita, hidup kita harus hidup di dalam terang. Hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jika kita adalah anak terang, maka kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Supaya kita bisa menjadi terang dunia, tentu terlebih dahulu kita harus menerima terang tersebut, yaitu Yesus Kristus di dalam hati kita. Apakah kita sudah menerima dan hidup
di dalam Yesus, di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan di dalam kehidupan ini. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarilah kami ya Tuhan untuk menjadi terang dunia. Walau kami hidup dalam kegelapan, tapi kami mau hidup dalam kehendak Tuhan. Melalui hidup kami boleh menyaksikan Engkau, sehingga Engkau menjadi besar di tengah-tengah